Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup menguat 1,35% ke harga 9.350. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy, dan 4 hari perdagangan minggu ini juga net buy. Cuman kemarin net sell tapi kecil. Kalau di broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI sudah mematahkan trend downtrend dan ya bagus nih, support kuatnya 9.000 harusnya dijaga, dan kemungkinan loh ya untuk BBNI itu sampai minggu depan juga masih akan konsolidasi range-nya 9.000 dan resisten 9.800. Mungkinkah dia cetak harga baru 10.000? Kondisi seperti ini belum bisa dipastikan ya, kecuali sudah di atas 9.800 pergerakannya ada peluang, tapi harus naik dulu ke atas 9.700 9.800 BBNI. Harga sekarang bagaimana BBNI? Sudah lumayan tinggi ya kalau dikasih koreksi, tapi kalau dia koreksi malah jelek. Harusnya besok tuh langsung hijau aja. Tapi kalau memang idealnya beli ya di 9.000 ini, 9.000 sampai 9.100 area ini ya. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau dilihat dari weekly-nya, karena besok itu terakhir, ini bagus juga ya. Volume juga meningkat, apalagi besok bisa tembus atau minimal tutup di atas 9.400 sampai 9.500 itu sudah cukup bagus. Peluang besar tetap akan mencoba untuk all time high ya. Siapa tahu di bulan November nanti all time high. Jadi seperti itu. Untuk BBNI ini juga dia diakumulasi sama asing ya. Ini kan kelihatan nih. Ya, asing akumulasi terus bahkan dari Agustus nih ya. Lihat nih, Agustus akum terus. Bisa dihitung jari tuh net sell-nya. Kan nggak nyampe 10 kali. Jadi ya arahnya sih ke atas untuk BBNI. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari candle monthly-nya ya, karena bulan ini mendekati penutupan dan bagus, 3 candle hijau memang kuat. Ada peluang lah mencoba all time high di November ya. Semoga aja tercapai untuk BBNI. Seperti itu. MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Cuman besok itu hari Jumat, takutnya ya ada profit taking ya, karena ada yang beli dari 8.000 atau 8.400 mungkin 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu. Jualan besok dulu ya bisa aja ya. Kalau mau ya di 9.000 itu bisa lah untuk spek buy. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang ditutup di harga 10.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya, BMRI ada yang distribusi tapi RX masih akumulasi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BMRI kan sudah tercapai pola descending triangle-nya ini ya, bahkan berlebih-lebih. Dan kalau kita tarik dari swing low ke swing high untuk target kenaikan, bisa dari swing low ke swing high-nya ini sudah tercapai juga, bahkan berlebih-lebih ya. Dari swing high ke swing low nih ya, tarik untuk target kenaikannya, karena dia berhasil break dari 9.000 ya, arahnya 10.000 udah tercapai juga. Jadi kalau dia ada membuat koreksi ya itu wajar ya. Dan biasanya saham Big Bang kalau sudah all time high ya agak berat naik, mungkin naik-naik dikit lagi aja, tapi tetap rawan koreksi ya. Karena ya fund yang udah beli dari bawah ya biasanya reduce dulu, jual dulu, nanti kumpulin lagi saat dia koreksi di bawah. Seperti itu ya. Setiap untuk BMRI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup menguat 1,54% ke harga 4.600. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy 226 miliar. Kalau dilihat broker summary-nya, BBRI ada akumulasi nih ya. Kelihatan mencolok nih akumulasi hari ini. Ada BB, AG, AK, BK, KZRX. Ini top 5 broker asing kan. Nilainya juga kentara besar-besar kan, yang jual nih tipis-tipis dan kebanyakan retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya dia nanjak, nggak ada cerita lagi. Peluang besar ya tembus tuh 4.650. Besok bisa peluang besar ya, atau hari Senin minggu depan. Jadi untuk sekarang ternyata dia nggak membuat swing low-nya, langsung nanjak lagi ya. Jadi ini bagus, apalagi tembus 4.600. Peluang besar nutup gap-nya ini di November bisa jadi ya untuk BMRI. Jadi ini juga bisa pola imported and shoulder seperti ini, neckline, dan ya bisa all time high juga nih November ya. Baru Desember tuh mungkin biasa aja tuh, nggak ada lagi windows dressing seperti dulu. Ya 5.200 tuh, kalau tembus 4.600. Kalau saya sudah punya dari harga bawah, di area 4.400 nih saya buy on breakout. Sekarang udah lumayan, tinggal nunggu besok.
tembus nggak 4.650 4.700, kalau tembus saya hold, kalau dia ternyata besok merah lagi mending saya TP dulu ya, siapa tahu dia masih konsolidasi range-nya 4.400 sampai 4.650 4.700 ini. Tektok hari ini kan saya buang waktu, mending TP dulu baru buyback di bawah. Kalau dia ternyata setelah saya TP esokannya naik lagi, saya beli harga atas, nggak masalah, karena kita tahu arahnya potensi besar akan lanjut ke atas. Kalaupun ternyata merah lagi, ya saya punya strategi, mungkin cut loss tipis dulu, nanti buyback di bawah. Seperti itu ya, saya biasanya keluar masuk aja walaupun big bang. Kalau untuk trading jangka pendek, cari momentum. Jadi seperti itu. Untuk BBRI ini bagus kalau besok tembus 4.700. Ada peluang nggak ya? Sepertinya ada peluang ya, karena ini ada akumulasi kelihatannya di BBRI dan di harga-harga atas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup menguat 1,75% ke harga 8.700. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi kalau diakumulasi selama seminggu ini ya bisa dibilang masih akumulasi. Kalau dia broker summary-nya hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA setelah all time high dia koreksi kan cukup dalam tuh ke 8.500, baru mantul lagi. Dia retest dulu, dan kemana arahnya untuk BBCA? BBCA masih bisa ya, menurut saya bisa all time high juga di November nanti minggu depan. Tapi ya itu kemungkinan peaknya November baru ada koreksi ya. Kayaknya seperti tahun lalu, Desember biasa aja tuh, malah ada konsolidasi dan bisa jadi turun. Jadi kemungkinan November tuh ya semoga aja IHSG bisa kembali all time high ya, tapi tipis sepertinya. Ya kita lihat aja seminggu ke depan ya, bagaimana pergerakannya. Kan Senin terakhir perdagangan tanggal 31. Kita lihat ya, tutupannya seperti apa IHSG. Jadi seperti itu. Untuk BBCA mantul dari support 8.600, ya dia akan uji 8.800 lagi. Besok mungkin peluang besar rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBTN yang ditutup menguat 0,97% ke harga 1.550. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya BBTN ada sedikit akumulasi, hampir seimbang aja. Tapi yang akumulasi ini KZ, MG, BK, CP, BB, ZP ya. Jadi kebanyakan yang akumulasinya broker asing, broker yang jarang dipakai retail, yang jualannya broker retail kebanyakan CC, SKI, DR, YP, PD, NI, XC, LG ya. Besok tuh bisa naik. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal pelan-pelan naik ya, dan apakah ini sudah terkonfirmasi break? Sepertinya iya, dan koreksi EBC-nya sepertinya juga selesai karena sudah bertahan di atas 1.500. Masa konsolidasinya nih di break dengan volume besar dan meningkat di area atas 1.500. Lanjut besok peluang besar minimal uji tren line downtrend di 1.580 sampai 1.600, dan kalau bisa tutup di atas 1.640 itu bagus. Dan juga BBTN mau raisu di Desember tanggal 12 kalau nggak salah ya. Jadi peluang besar ditarik dulu nih. Kan mau raisu, sentimen cukup bagus, ya udah tarik dulu lah ke atas. Gak perlu lihat sentimen raisu, kelihatannya juga konsolidasinya bagus nih. Koreksi EBC-nya juga selesai. Dan kalau ini perjalanan web 3, ya siap-siap ke atas, minimal 1.650 disentuh ya. Untuk BBTN juga saya sudah spek buy di 1.520, 1.500 itu. Sekarang sudah floating profit ya, tipis-tipis masih. Dengan target ya semoga sampai 1.650 ya, atau 1.580 aja udah bagus besok tutup di atas trendline downtrendnya ini. Jadi seperti itu. Menarik untuk BBTN kalau dilihat dari weekly, karena besok kan nggak analisa BBTN. Weekly-nya juga bagus, 2 minggu volume meningkat, dan BBTN sudah nutup gap di minggu 26 September 4 minggu yang lalu. Ya ini arahnya ke atas menurut saya loh ya, peluang besar, dan ada indikasi cup and handle yang cukup besar dengan target kenaikan. Siapa tahu loh ya, tapi ini disclaimer on, kita analisa dulu ini ya. Siapa tahu sampai 1.800 nih. Harus naik 20%, cukup tinggi sih menurut saya kalau ke situ ya. Kalau ditarik sebelum raisu ke situ mungkin enggak ya. Ya apapun bisa terjadi lah di market. Tinggal nunggu break 1.650. Ini udah sip tuh untuk BBTN. Bisa terkonfirmasi pola cup and handle di view untuk weekly-nya. Jadi seperti itu ya. Untuk BBTN menarik nih BBTN. Pokoknya di atas 1.500 tuh sudah masih oke. Kalau masih nekat beli, nekat aja. Tapi disclaimer on, tutup di bawah EMA 20-nya nantinya 3 hari 4 hari ke depan ya udah cut aja. Tapi harusnya sih ke atas BBTN. Minimal 1.600 dan sampai 1.650 disentuh BBTN seminggu ke depan. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup terkoreksi 0,53% ke harga 3.700. Kalau dia transaksi asing net
buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN sudah mulai agak kurang tenaga, tapi koreksinya belum kecil, mungkin nggak digas lagi besok ya, kita lihat besok. Sekarang tapi sudah harga rawan bisa dibawa turun, antara dibawa turun atau naik. Itu ya, memang harga-harga tanggung seperti ini nih, tekniknya ya masuknya dengan scalping. Kalau ada momentum, buying power kuat, masuk. Tapi cari profitnya nggak usah tinggi. Mungkin di 2-4% dapat bungkus. Karena ya bisa aja di area-area seperti ini, dia itu naik, habis itu ada bantingan, ada guyuran. Apalagi besok hari Jumat kan. Itu kalau mau ideal belinya ya di 3.500. Tapi nunggu ke situ. Dan apakah dia ke situ ya gitu ya nggak tahu ya. Kalau buying power kuat di 3.700 kan bisa aja ditarik. Kalau Bapak Ibu tertarik bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, buying power seperti apa di bid over, penganalisa chart dan bandarmologi, cara masuk entry untuk swing dengan cara melihat scalping, bisa join di kelas scalping Borneo Trader ya. Di November nanti coba klik link yang ada di deskripsi daftar untuk kelas scalping. Jadi seperti itu. Untuk BDMN ya sudah naik tinggi dan ya menurut saya sih 3.500 lah itu best price untuk buy. Kalau sabar aja tunggu. Namanya saham ya ketinggalan jangan dikejar ya. Saya juga jarang ngejar harga saham. Kalau udah ketinggalan seperti hari ini MLPL saya kelewat tuh. Ya udah saya tinggal nggak mau saya ngejar harga atas. Takutnya diguyur resiko cut loss saya lebih besar apalagi dengan scalping kan. Kena cut loss ya sayang, mending wait and see aja besok. Kalau nggak dapat hari ini besok lagi cari ya. Jangan dipaksa harus RDN kosong belikan saham ya. Harga tanggung beli. Ya itu yang kadang kita bisa nyangkut. Apalagi yang nggak tega cut loss, nggak rela cut loss kan biasa nyangkut beli di harga tanggung. Dan yang mindsetnya itu loh, RDN harus kosong belikan saham. Kalau memang nggak bisa masuk, nggak bisa dipaksa dulu. Besok lagi seperti itu ya. Untuk BDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup terkoreksi 2,43% ke harga 5.000. Kalau dia transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dia broker summary-nya, Arto ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto kondisi seperti ini bisa mantul nggak dari 5.000? Ya, semoga ya. Tapi saya sih titik amannya 4.800. Saya mau nawar di bawah sekalian. Satu candle lagi lah koreksi baru saya coba perhatikan. Tapi kelihatannya ini udah koreksinya volumenya makin kecil ya. Siapa tahu ada technical rebound besok ya bisa jadi. Cuman saya mau lihat besok ada buying power nggak kuat. Ya kalau ada ya coba masuk. Jadi seperti itu. Untuk Arto kalau mau bertahan ya harusnya maksimal koreksi satu candle lagi 4.800 itu aja. Dan konsolidasi range-nya 4.800 sampai 5.600. Tektok area ini juga bisa kalau mau bertahan. Ini kelihatannya juga koreksi volume kecil ya. Semoga aja nggak pola dead cat bounce ya. Kalau jebol 4.800 peluang besar pola dead cat bounce dan arahnya 4.000. Dan Arto akan konsolidasi. Kalau nggak turun lagi lebih dalam dari 4.000. Kalau sudah jebol 4.800, Arto konsolidasi di 4.000 sampai 4.800. Area ini ya masih sama gambaran saya seperti ini. Jadi seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang hari ini juga cukup signifikan naiknya 7,19% ke harga 2.980. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Kalau dia broker summary-nya BTPS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS akhirnya break 2.800 dan itu bisa neckline double bottomnya ya udah menurut saya sih ini siap-siap mencoba uptrend ya dan ada pola cup and handle view lebih panjang ditarik dari Juni 2022 tinggal break 3.000 besok mungkin arahnya ke atas kelihatan kok di ini ada akumulasi jadi saya perhatikan lagi besok. Tapi sekarang ya bisa dianalisa kalau BTPS nggak perlu nunggu 2.700 support kuatnya sekarang ada di 2.800. Kalaupun ternyata gagal menembus 3.000 itu BTPS akan konsolidasi lagi. Tapi konsolidasinya di harga atas lagi ya lebih tinggi 2.800 jadi support dan resisten 3.000. Jadi konsolidasi atas ini dan arahnya kemana? Menurut saya juga arahnya akan uptrend dan ini bisa dalam pembentukan web 3 ya, web 1, web 2. Kalau web 3 ya biasanya sama dengan web 1 kan. Ini minimalnya. Berarti ke 3.200 itu ya. Pokoknya break 3.000 ini udah bagus akan uptrend.
untuk BTPS. Jadi BTPS juga bisa diperhatikan seminggu ke depan ya. Ada koreksi dikit itu sikat aja. 3%, 4% dia koreksi sikat. Stop loss di bawah 2.800 cukup dalam memang ya. Atur aja lah bagaimana strategi masing-masing. Menarik nih untuk BTPS diperhatikan ya, seminggu ke depan, 2 minggu ke depan arahnya ke atas. Nih weekly-nya juga bagus, volume meningkat, MACD mengarah ke atas. Double bottom, potensi besar untuk BTPS. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada NISP yang di-request oleh teman yang ada di grup ya, Borneo Trader Volume itu menguat 0,65% ke harga 765. Kalau dilihat transaksi asing net sell. 4 hari minggu ini juga net sell. Kalau dilihat broker semarinya hampir sama antara akumulasi dan distribusi, seimbang aja. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal NISP juga ya ini 700 dulu ya. Sudah saya lama juga nggak perhatikan dan volume meningkat. Dengan kondisi seperti ini cukup bagus nih untuk NISP. Tapi ini ya, supportnya sekarang itu yang harus dijaga itu 740, 750 itu. Jangan turun dari itu. Kalau harga sekarang udah agak tinggi, tapi bagus nih. EMA 20-nya akan ke atas lagi dan sudut kemiringannya juga 45 derajat nih. Kayaknya mendekati. Kalau dilihat koreksi juga 3 hari dengan volume kecil. Cuman jangan percaya koreksi volume ini. Bisa aja besok tiba-tiba dibanting turun. Karena ini kan udah naik tinggi nih. Dari 700 dia naik ke 770 itu sudah 10%. Kalaupun ada technical koreksi dulu, ya ke 740, 750 ini kesempatan untuk spek buy. Targetnya masih sama 800 nih arahnya. Kalau besok ditarik naik sampai 800 ya lihat besok kuat nggak buying power ya. Jadi seperti itu. Kalau saya sih saya tunggu di bawah aja kalau minat ya. Jadi seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.